Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para bapak-bapak sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Huda yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir. Malam ini insyaallah surah Al-Baqarah ayat 58 dan 59. Kita baca dulu nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum raghadan. 2 3. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. 2 3. رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. 2 3. وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا. 2 3. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. 2 3. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ
Wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kalian ke negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak, di mana yang kalian sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan berkatalah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Lalu orang-orang yang zalim itu, fabaddala alladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsuqun. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik. Allah Subhanahu wa taala berfirman mencela mereka karena mereka membangkang, tidak mau berjihad dan tidak mau memasuki tanah suci Baitul Maqdis. Yaitu ketika mereka baru tiba dari negeri Mesir bersama Nabi Musa alaihi salam. Mereka diperintahkan memasuki tanah suci Baitul Maqdis yang merupakan tanah warisan dari Israel, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, leluhur mereka. Mereka diperintahkan memerangi orang-orang Amaliyah yang kafir yang ada di dalamnya, tetapi mereka membangkang, tidak mau memerangi mereka, dan mereka menjadi lemah dan patah semangat atau pengecut. Maka Allah menyesatkan mereka atau membiarkan mereka tersesat. Maka Allah menyesatkan mereka di padang Sahara tandus sebagai hukuman buat mereka, seperti yang dijelaskan di dalam surah Al-Maidah. Jadi disuruh masuk ke Baitul Maqdis, mengalahkan suku Amaliyah yang kafir tadi itu. Dan Bani Israel ini dijamin menang sebenarnya. Dijamin menang tapi tidak mau. Malah secara songong berkata kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka. Kamu aja Musa perang sendiri sama Tuhan kamu sana. Kita di sini tinggal duduk saja. Jadi dulu Nabi Musa itu berhadapan dengan umat beliau yang dari kalangan Bani Israel itu yang kondisinya itu seperti itu. Jadi diajak jihad itu tidak mau, padahal dijamin menang. Alasannya itu adalah, sekarang bukannya sudah cukup dengan diri kamu Musa dan Tuhanmu saja, sudah cukup. Karena kan selama ini kaumnya melihat Nabi Musa itu mukjizatnya luar biasa, yang membelah lautan lah, yang batu dipukul keluar air, yang tangannya mengeluarkan tongkatnya bisa jadi ular. Rupanya aneka mukjizat yang dalam tanda kutip dianggap sebagai kesaktian yang luar biasa itu dianggap tidak usah butuh, itu bukannya udah nggak butuh kami, terus kamu saja bersama Tuhanmu yang menghadapi mereka, kita tinggal duduk saja di sini. Itu songongnya Bani Israel pada masa itu. Inilah diantara hikmah ya. Hikmah kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada banyak halnya itu sisi kemanusiaannya dibuat sangat kental sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat itu ya merasa ya punya keperluan merasa perlu untuk membela nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau baca sirah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu kalau berjalan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ganteng itu nggak pernah jenak gitu loh. Jenak itu nggak pernah di satu titik.
kadang di depan, kadang di belakang, di samping. Pokoknya Nabi itu diputeri sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ditanya satu oleh Nabi, kama qala ya Abu Bakar. Abu Bakar, kamu itu loh, nyapa awakmu itu. Kenapa sampean itu kok kadang di depan saya, kadang di belakang saya, kadang di samping saya, kok enggak pernah jenak di satu titik gitu. Saya teringat ketika ada musuh yang mencoba menyergap engkau dari belakang ya Rasulullah, maka saya buru-buru ke belakang. Saya teringat kadang saya khawatir ada anak panah murtad dari arah depan, maka saya buru-buru ke depan. Lah terus tujuan kamu begitu itu apa? Ya agar supaya kalau memang betul akan ada orang yang menyergap engkau, yang kena itu bukan jenengan tapi saya. Agar kalau ada orang yang memanah jenengan itu yang kena bukan jenengan tapi saya. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini sangat berbeda dengan Bani Israel tadi yang alih-alih membela nabinya, malah nabinya suruh perang sendiri. Bahkan ketika Nabi hendak masuk di Gua Tsur, sebelum Nabi masuk, Abu Bakar masuk duluan itu, periksa dulu. Takut-takut ada binatang yang berbahaya. Agar kalau seandainya terjadi itu biar beliau yang kena terlebih dahulu. Dan itulah sosok umat Nabi kita Muhammad SAW ketika mata-mata Persia, mata-mata Romawi memberi laporan kepada raja-raja mereka, apa katanya? Muhammad itu dikelilingi sahabat-sahabat yang jangankan darahnya, rambutnya jatuh pun mereka enggak terima. Dan mereka semua adalah orang-orang yang rela mati demi nabinya. Itu yang membuat iri sekelas Raja Persia, Raja Romawi yang mengatakan, saya yang kaya raya dengan kekuasaan yang luar biasa, tidak menemukan satupun orang yang bisa setia rela mati demi saya. Sementara Nabi bangsa Arab itu, kalau bahasanya mereka gitu, bahkan dia tidak berharta akan tetapi sahabat-sahabatnya bahkan rela mati demi dia dan tidak merelakan, jangankan darahnya, rambutnya jatuh aja gak direlakan. Itulah para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Musa itu diuji oleh Allah punya kaum sing rodok. Akhirnya gara-gara menolak pemberian Allah Baitul Maqdis itu, akhirnya Allah kutuk mereka itu, Allah laknat mereka itu terkatung-katung kurang lebih selama 40 tahun. Dan menurut riwayat Nabi Musa wafat saat itu. Jadi Nabi Musa wafat dalam kondisi di mana Bani Israel terkatung-katung sampai akhirnya diganti oleh Nabi berikutnya. Itu seperti itu. Karena itu menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat, tanah yang dimaksud adalah Baitul Maqdis, seperti yang dinaskan oleh As-Suddi, Ar-Rabi' ibn Anas, Qatadah, Abu Muslim Al-Asfahani radhiyallahu anhu serta yang lainnya radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman mengisahkan ucapan Nabi Musa alaihissalam, yaitu ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum, surah Al-Maidah ayat 21. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan oleh Allah bagi kalian dan janganlah kalian lari ke belakang. Menurut ulama tafsir lainnya, tanah suci tersebut adalah Ariha. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Abdurrahman ibn Zaid radhiyallahu anhu, tetapi jauh dari kebenaran. Mengingat Ariha bukan tujuan perjalanan mereka, melainkan yang mereka tuju adalah Baitul Maqdis. Makanya kan Nabi Musa itu makamnya enggak jauh dari Baitul Maqdis. Nabi pernah bersabda, andaikan aku ada di sana akan aku tunjukkan di mana makamnya, kira-kira selemparan batu di bawah gundukan pasir yang berwarna merah atau tanah yang berwarna merah. Pendapat lain yang lebih jauh lagi dari kebenaran adalah mengatakan bahwa negeri tersebut adalah negeri Mesir, seperti yang telah diriwayatkan oleh Ar-Razi rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Pendapat yang benar adalah pendapat pertama tadi, yaitu yang mengatakan Baitul Maqdis. Hal ini terjadi ketika mereka keluar dari padang Sahara sudah tersesat selama 40 tahun bersama Yusa ibn Nun
alaihi salam. Kemudian Allah memberikan kemenangan kepada mereka atas Baitul Maqdis pada sore hari Jumat. Pada hari itu perjalanan matahari ditahan oleh Allah selama saat hingga mereka beroleh kemenangan. Nanti pada akhirnya mereka mendapat kemenangan di bawah pimpinan Nabi Yusha. Nabi Yusha ibn Nun alaihi salam. Yang ada kejadian, kan dulu itu peraturan perang itu kalau maghrib berhenti perang itu. Jadi kalau udah maghrib perang berhenti. Nah itu sudah hampir mau menang. Kurang dikit mau menang. Sudah menjelang waktu asar. Ini kalau sampai matahari tenggelam, gak situ menang ini. Akhirnya Nabi Yusha itu menahan matahari itu, mohon pada Allah agar matahari ditahan supaya jangan tenggelam terlebih dahulu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu mukjizatnya Nabi Yusha di antaranya. Maka ditahanlah matahari itu sampai akhirnya mereka menang. Nabi Yusha dan Bani Israel menang. Setelah mereka beroleh kemenangan, maka Allah merintahkan mereka untuk masuki pintu gerbang Baitul Maqdis seraya bersujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkannya kepada mereka berupa kemenangan dan pertolongan hingga negeri mereka dapat direbut dari tangan musuh dan mereka diselamatkan dari padang Sahara dan tersesat jalan di dalamnya. Jadi disuruh bersyukur kepada Allah karena dimenangkan dalam peperangan itu, termasuk juga dibebaskan dari keterkatung-katungan di padang Sahara itu. Nah, suruh masuk dengan bersujud di pintu gerbang Baitul Maqdis. Al-Aufi di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan sehubungan dengan firman Allah yang artinya dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud. Makna yang dimaksud ialah sambil ruku'. Ibnu Jarir meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Bashar, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, telah menceritakan kepada kami Sufyan Al-A'mash dari Al-Minhal ibn Amr dari Sa'id ibn Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sehubungan dengan makna firman-Nya dan masukilah pintu gerbangnya sambil sujud, yakni sambil membungkuk rukuk melalui pintu yang kecil. Makanya kalau ketika menafsirkan para malaikat agar supaya sujud kepada Nabi Adam, itu diantara tafsirnya kan bukan sujud dalam arti sujud, tapi menghormat. Nah ini seperti kalau di sini digambarkan seperti ruku di sini. Tapi dalam konteks kepada Nabi Adam itu penghormatan ya, bukan ta'abud, bukan penyembahan. Kalau kepada Allah sujud syukur ini betul-betul penyembahan. Yang masuk pintu gerbang itu ya kalau sambil sujud gimana cara masuknya? Ya maksudnya sambil rukuk seperti rukuk gitu. Tapi ini konteksnya bersyukur kepada Allah dan ini berarti menghadap kepada Allah. Kalau seperti kita itu kan ada syariat sujud syukur. Sujud syukur itu kapan saja kita mendengar berita yang baik ya kita bersyukur. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapat kabar bahwa Abu Jahal mati, beliau sujud syukur sambil berkata ya ada Fir'aun hadi zaman, ini Fir'aun hadi zaman. Termasuk kalau saya nggak salah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sujud syukur ketika mendapatkan kabar Musailamah al-Kadzab, nabi palsu itu mati. Sujud syukur. Dan itu betul-betul ta'abbud kepada Allah. Karena apa? Karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud syukur ini refleks ya, sewaktu-waktu langsung bisa dilakukan. Ini agak berbeda dengan sujud tilawah. Kalau sujud tilawah itu statusnya mirip dengan dalam sholat, harus punya wudu, sujudnya menghadap ke arah kiblat gitu. Itu seperti itu. Tapi kalau sujud syukur kapan saja. Walaupun nanti ada yang mengatakan sama dengan sujud tilawah. Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis ini melalui hadis Sufyan dengan lafaz yang sama. Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya pula melalui hadis Sufyan yakni As-Tsauri dengan lafaz yang sama, hanya di dalam riwayatnya ditambahkan maka mereka memasukinya dengan mengesotkan pantat mereka ke tanah. Ini tafsirannya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan bahwa mereka diperintahkan bersujud pada wajah mereka ketika memasukinya, akan tetapi pendapat ini
dinilai jauh dari kebenaran oleh Ar-Razi rahimahullah. Telah diriwayatkan dari sebagian mereka bahwa makna yang dimaksud dengan bersujud dalam ayat ini ialah tunduk, mengingat sulit untuk diartikan menurut hakikatnya. Jadi kalau bahasa sederhananya, pokoknya maksudnya masuklah kamu ke dalam gerbang Baitul Maqdis itu dengan penuh rasa syukur, kira-kira gitu kan. Nah, ekspresi rasa syukur itu kalau aslinya kan sujud, cuman karena ada gerakan masuk kan nggak mungkin sambil sujud, maka kemungkinan ya sambil menunduk itulah, atau seperti orang yang ngesot dan seterusnya itu. Nah, kalau dimaknai sambil sujud, masuknya gimana ceritanya kan, seperti itu. Makanya ini kemungkinan maknanya ya ini maksudnya dengan penuh penghormatan, rasa syukur kepada Allah karena telah diberi nikmat bisa menaklukkan Baitul Maqdis kembali, bisa merebut kembali Baitul Maqdis. Khasif meriwayatkan dari Ikrimah radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa pintu tersebut letaknya berhadapan dengan arah kiblat. Ibnu Abbas, Mujahid, As-Suddi, Qatadah dan Ad-Dhahhak meriwayatkan bahwa Babul Hittah adalah salah satu pintu gerbang masuk ke kota Elia Baitul Maqdis. Ar-Razi meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa yang dimaksud dengan pintu tersebut ialah salah satu dari arah kiblat. Khasif mengatakan dari Ikrimah radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa mereka lalu memasukinya dengan cara miring pada lambung mereka. As-Suddi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Azdi, dari Abul Qunut, dari Abul Qanud, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke pintu gerbangnya dengan bersujud. Ternyata mereka masuknya dengan menengadakan kepala mereka, bertentangan dengan apa yang diperintahkan kepada mereka. Dikon syukur, alih-alih syukur malah sombong. Nah, itu seperti itu. Itulah Bani Israel. Tidak bisa bayangkan bagaimana Nabi Musa memimpin mereka itu. Makanya sampai Nabi Musa mendapat gelar Ulul Azmi minar Rusul, karena dikenal sebagai Nabi yang sangat sabar dalam menghadapi kaum Bani Israel yang luar biasa ini. Allah disuruh masuk dengan penuh kerendahan diri di hadapan Allah, dengan penuh rasa syukur, dengan menunduk, alih-alih menunduk malah dengan pongah mereka masuk ke situ dengan penuh kesombongan. Nah, di dalam Islam itu ketika kita diberi kemenangan, itu kalau kita baca idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, kita tahu ketika Fathu Makkah itu muslimin dengan damai tanpa ada pertumpahan darah sama sekali, dan itu serta dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Allah, makanya diabadikan di dalam salah satu doa ruku kita, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Allah. Nah, kita ini kan sebenarnya ketika mencapai keberhasilan, kalau dalam konsep yang Nabi ajarkan kan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Karena sejatinya kita itu bisa karena dibisakan oleh Allah. Kita itu menang karena dimenangkan oleh Allah. Kalau ada orang bilang kita itu hebat karena dihebatkan oleh Allah. Bahkan kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Makanya tidak ada kesombongan sama, dan tidak boleh sombong memang. Nah, itulah kenapa muslimin ketika menaklukkan beberapa titik vital yang ada di masa itu semua dengan pekikan takbir dan tasbih serta tahmid. Kenapa? Karena diakui bahwa semua itu betul-betul murni anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan di beberapa ayat Allah menegaskan hal itu. Inna fatahna laka fathan mubina. Jadi Allah itu seperti itu. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Itu semua dari Allah. Nah, sampai situ kita harus paham
Makanya tidak patut kita itu jumawa dengan pencapaian-pencapaian kita itu. Yang harus kita lakukan adalah bersyukur itu. Karena saya ulang tadi, kita ini bisa karena dibisahkan oleh Allah. Kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Orang bilang kita itu hebat, sejatinya kita ini hebat karena dihebatkan oleh Allah. Bahkan kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Saya baca dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi rahimahullah itu, dikatakan dalam riwayat itu bahwa di antara penduduk surga itu adalah orang-orang yang lemah. Kebanyakan ahli surga itu adalah orang-orang yang lemah. Menariknya dalam fikih hadisnya itu Imam Al-Qurtubi menjelaskan kutipan para ulama tentang masalah ini. Yang dimaksud orang yang lemah itu bukan orang yang lemah betul-betul lemah, bukan. Tapi orang yang merasa dirinya lemah, yang selalu merasa butuh pertolongan Allah. Sehingga mereka banyak berzikir la haula wala quwata illa billah. Bisa dimengerti ya. Jadi di antara yang dimaksud dengan kebanyakan penghuni surga itu adalah orang-orang yang lemah, itu bukan dalam pengertian lemah, bukan. Tapi pengertian orang-orang yang merasa diri itu lemah dan tidak berdaya kecuali dengan pertolongan Allah. Karenanya dia memperbanyak zikir la haula wala quwata illa billah. Itu di antara penjelasan para ulama tentang riwayat tersebut. Makanya kalau kita ini termasuk yang sadar betul betapa kita ini adalah lemah, yang sangat butuh pada pertolongan Allah selalu, maka bersyukurlah pada Allah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang tertandai sebagai ahli surga itu. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulu hittatun, dan katakanlah bebaskanlah kami dari dosa. Al-Baqarah 58. Menurut Imam As-Sauri rahimahullah dari Al-Amash, dari Al-Minhal, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan sehubungan dengan makna lafaz hittah, artinya ialah ampunilah dosa-dosa kami. Diriwayatkan dari Atha, Al-Hasan, Qatadah dan Arabi Ibnu Anas hal yang semisal. Menurut Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka kalimat qulu hittatun, ialah ucapkanlah oleh kalian bahwa perkataan ini adalah perkara yang hak, seperti apa yang diperintahkan kepada Allah. Wa qulu hittatun naghfir lakum khotoya. Ini perintah. Menurut Ikrimah maknanya ialah ucapkanlah oleh kalian tidak ada Tuhan selain Allah. Ada yang mengartikan itu artinya. Al-Auza'i meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkirim surat kepada seseorang yang tidak ia sebutkan namanya, yang menanyakan tentang makna firman-Nya wa qulu hittah. Qulu hittah itu apa maknanya? Lelaki itu menjawab suratnya yang isinya mengatakan bahwa makna kalimat tersebut ialah akuilah oleh kalian dosa-dosa kalian. Al-Hasan dan Qatadah mengatakan makna ini maksudnya ialah gugurkanlah dari kami dosa-dosa kami. Ini ya, menarik ya. Diberi nikmat kemenangan tapi kok disuruh beristighfar. Diberi nikmat kemenangan tapi kok disuruh mengakui dosa. Pertama karena mereka telah berbuat kesalahan terkait dengan penolakan mereka sebelumnya untuk menaklukkan Baitul Maqdis, dan pembangkangan mereka terhadap Nabi Musa ini mewajibkan mereka untuk bertobat. Itu yang pertama. Yang kedua, istighfar di samping syukur ya, di samping syukur, istighfar itu diperlukan untuk supaya kita sadar bahwa senang itu tidak boleh berlebihan. Karena orang terlalu senang sampai berlebihan itu bisa potensial berbuat dosa, sehingga kemudian remnya itu istighfar. Makanya ketika kita habis sholat ya sunnahnya apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya kita bersyukur Allah takdirkan bisa sholat, Allah takdirkan kita bisa beribadah kepada Allah, Allah takdirkan kita ini bisa saum dan macam-macam. Itu kita bersyukur pada Allah. Tapi kegembiraan itu tetap harus diimbangi dengan kesadaran akan istighfar, bahwa jangan sampai orang yang senang dengan pencapaian itu kemudian lupa diri. Karena kadang orang itu kalau terlalu bahagia itu kadang ya sampai lupa diri. Nah, makanya terus disuruh ngerem mentalnya itu dengan istighfar tadi. Di samping memang mereka punya latar belakang pernah menciderai Nabi Musa alaihissalam, dan itu tetap mewajibkan mereka untuk bertobat. Ya, itu seperti itu. Kalau sudah hittatun naghfir lakum khotoyakum
wasanazidul muhsinin, itu kata Allah. Yang artinya niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Karena wajazaul ihsan illal ihsan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Jadi balasan kebaikan adalah kebaikan yang lainnya juga. Maka di antara tanda kalau kebaikan itu diterima oleh Allah adalah, ada yang manggil, nyari siapa itu? Gimana? Jadi di antara tanda kalau kebaikan itu diterima oleh Allah adalah ditambahnya kebaikan-kebaikan itu. Maka indikator sederhana kalau kita ini diterima kebaikannya, akan menarik kebaikan-kebaikan yang lain, atau akan memudahkan kita untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang lain. Allah. Ayat ini merupakan jawaban amarnya, dengan kata lain, apabila kalian mengerjakan apa yang kami perintahkan kepada kalian, niscaya kami ampuni dosa-dosa kalian, dan akan kami lipat gandakan pahala kebaikan bagi kalian. Ini janji Allah. Dan janji Allah itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau mereka mau mentaati ini, Allah janjikan ditambahkan aneka kebaikan untuk mereka, dan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Itu janji Allah. Pada kesimpulannya dapat dikatakan bahwa mereka diperintahkan untuk berendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada Allah kita rendah diri ya. Kalau kepada sesama kita rendah hati. Rendah diri di hadapan Allah, merasa diri tidak berdaya, tidak mampu, tidak kuat kecuali dengan pertolongan Allah. Itu namanya rendah diri di hadapan Allah. Nah, sementara kalau kita bicara tentang makhluk, sesama makhluk, kita rendah hati, jangan rendah diri. Rendah diri justru tidak boleh. Kalau rendah hati pada sesama itu harus, tapi kalau rendah diri tidak boleh. Kalau kepada Allah jangan rendah hati. Kalau kepada Allah rendah diri, merasa diri ini kotor, banyak dosa, tidak berdaya, tidak mampu. Itu kalau di hadapan Allah. Maka kata para ulama, sehingga saya ini perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Beliau mengatakan begini, Allah itu sangat senang sekali ketika seorang hamba itu datang kepadanya seperti seorang hamba datang kepada tuannya. Dan Allah itu benci banget kalau ada seorang yang datang kepada Allah itu seperti seorang raja yang datang kepada raja yang lainnya. Saya ulang ya, ini seingat saya ini perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Beliau mengatakan Allah itu senang sekali ketika ada seorang hamba datang kepadanya seperti seorang budak datang kepada tuannya. Dan Allah benci banget kepada seseorang yang datang kepada Allah seperti seorang raja yang datang kepada raja yang lainnya. Jadi kalau sama Allah itu jangan merasa pinter, jangan merasa kuat, jangan merasa bersih. Kalau kepada Allah harus merasa betapa kita ini bodoh, kotor, banyak dosa, lemah, tidak berdaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu. Makanya kita datang kepada Allah karena kita butuh dibersihkan oleh Allah, kita butuh ditolong oleh Allah, kita butuh dibantu oleh Allah. Itu namanya rendah diri di hadapan Allah. Tadarru' namanya. Rendah diri di hadapan Allah. Ngemis kalau sama Allah itu. Tapi kalau pada sesama jangan rendah diri. Kalau pada sesama rendah hati. Tidak sombong, tidak jumawa, tidak merasa lebih baik. Itu kalau pada sesama. Allahu Akbar. Di saat mereka beroleh kemenangan, jadi mereka disuruh merendah diri di hadapan Allah saat mereka mendapatkan kemenangan. Hal tersebut direalisasikan dalam bentuk perbuatan dan ucapan. Disuruh ngomong juga. Tidak hanya berbuat tapi disuruh ngomong juga. Karena ucapan itu penting. Karena yang paling dekat dengan kuping kita itu mulut kita. Sehingga ketika kita beristighfar astagfirullah, astagfirullah, dengan perlu ampuni hamba ya Allah, itu kan yang dengar pertama kali kan kuping kita. Itu diharapkan kita itu sadar tentang pentingnya betapa kita ini butuh ampunan Allah. Hendaknya mereka mengakui semua dosa mereka serta memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa tersebut. Bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya saat itu dan bersegera melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam kita diajari apa? Fa idza faraghta fansab. Saya nggak tahu, pernah nggak jenengan mencapai satu pencapaian yang sangat memuaskan lah bagi jenengan.
Terus dia bingung mau ngapain. Setelah itu bingung, saking senengnya sampai bingung mau ngapain. Kalau kita ingat ayat Allah tadi, kita nggak akan bingung. Karena begitu kita selesai dari satu tahapan, harus siap-siap dengan tahapan berikutnya. Kalau bahasa Al-Qur'annya apa tadi? Fa'idha faraghta fansab. Kita dilatih tiap saat sebenarnya. Kayak ini tadi kan kita habis sholat maghrib, udah niat, pasang niat lagi mau ngaji kan, mau ta'lim. Habis ta'lim ini kita udah ancang-ancang niat lagi tuh, mau sholat isya. Habis sholat isya nanti kita udah ancang-ancang mau istirahat, insya Allah. Sudah istirahat aja udah ancang-ancang nanti mau bangun untuk sholat malam, sholat subuh dan seterusnya. Muslim itu harus begitu. Tidak boleh kemudian sudah merasa sudah sampai terus laya-laya. Enggak. Yang betul begitu kita selesai pada satu tahapan, bersiap pada tahapan berikutnya. Itu namanya faida faraghta fansab. Kata para ulama begini. Kalau kita selalu begitu mengamalkan faida faraghta fansab, insyaallah kita husnul khatimah. Kok bisa begitu? Iya, karena ada dua kemungkinannya. Meninggal sedang berbuat baik atau baru selesai dari kebaikan sudah berniat kepada kebaikan berikutnya. Taruhlah meninggal sedang tidur, tapi kan sudah pasang niat mau bangun sholat subuh berjamaah. Itu kalau meninggal sedang tidur pun itu husnul khatimah. Kenapa? Karena sedang dalam posisi meniatkan kebaikan. Maka kata para ulama di antara kiat husnul khatimah itu ya faida faraghta fansab. Nah, Allah itu ngajari Bani Israel itu dulu seperti itu. Nah, kita diajari oleh Allah ya karena syariat Nabi kan hakikatnya kan sama kecuali ketentuan hukumnya saja yang kadang berbeda. Ya, spiritnya itu ya sama, yaitu apa? Faida faraghta fansab. Jadi seolah-olah setelah kita mencapai sebuah pencapaian jangan terlena gitu loh. Harus segera bersiap untuk mengerjakan kebaikan berikutnya. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ulang ya, kalau kita mengamalkan betul ayat tadi itu insyaallah kita husnul khatimah insyaallah. Sebagaimana nyata dalam firman-Nya di surah An-Nasr ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu yang saya bilang tadi bahwa setelah mencapai pencapaian Fatu Mekah, Allah malah suruh Nabi untuk bertasbih, beristighfar, memuji Allah. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Supaya apa? Supaya kita enggak cuma wah, ini karena saya, enggak. Semua kita ingat ini semua karena ini anugerah dari Allah. Dan mohonlah ampun kepadanya supaya kita tidak berlaku yang berlebihan. Takutnya aja sombong-sombongnya juga. Dan sungguhnya dialah Allah yang maha penerima taubat. Makanya orang kalau mendapatkan nikmat samping alhamdulillah harus ada istighfarnya juga. Supaya ada remnya lah. Supaya ada remnya enggak bablas. Takutnya kalau bablas bablas kalau bablas angin ini masih mending. Nah, kalau bablas masuk jurang naudzubillahi min syarri dzalik. Makanya biar tidak berlebihan diimbangi dengan apa istighfar di samping alhamdulillah. Di samping juga kita mesti berucap tasbih subhanallah. Nah, ini berarti dipakai dalil juga untuk sebuah pencapaian yang luar biasa kita diperintah untuk bertasbih. Saya ditanya orang, Ustaz, kalau kita mendapatkan satu pencapaian yang luar biasa kita mengucap subhanallah boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Karena beberapa ayat mengisyaratkan bahwa untuk satu hal yang luar biasa yang kita patut kagum itu kita mengucap subhanallah itu boleh. Allah itu mencontohkan dalam Isra dan Mi'raj ayat tentang Isra itu Allah awali perjalanan yang luar biasa dengan tasbih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram dan seterusnya itu. Ketika pencapaian Fatu Mekah Nabi suruh bertasbih. Boleh, tidak ada masalah. Cuman ada lanjutannya. Kalau ingin dosisnya lebih tepat itu kalau sifatnya memuji tambahkan masya Allahu la quwata illa billah. Walaupun nanti di pada banyak ayat ucapan tasbih itu untuk menepis keburukan. Seperti anggapan ketika ada orang yang mengatakan orang-orang musyrik yang menyalahpahami Allah menyatakan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Dan memang di antara makna tasbih itu
mengosongkan hati dari aneka suudzon buruk sangka kepada Allah. Tapi andaikan dipakai untuk sesuatu hal yang mengagumkan, silakan, tidak apa-apa. Al-Quran mencontohkan begitu. Cuman kalau ingin lebih tepat dosisnya, tambahkan Masya Allahu la quwata illa billah Al-Kahfi ayat 39 itu. Ya, jadi nama Masya Allahu la quwata illa billah. Supaya nikmat itu nggak dicabut, supaya nggak kena penyakit ain itu. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Sebagian sahabat menafsirkan banyak berzikir dan mohon ampun bila beroleh kemenangan dan pertolongan, akan tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkannya sebagai ucapan bela sungkawa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menandakan bahwa ajal beliau telah dekat. Dan penafsiran ini diakui oleh Khalifah Umar radhiyallahu an. Tetapi tidaklah bertentangan bila ditafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal tersebut bila kaum muslimin beroleh kemenangan dan pertolongan Allah serta manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga merupakan bela sungkawa kepada roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dekat saat wafatnya. Karena itu tampak Rasulullah Muhammad SAW begitu rendah diri sekali di saat beroleh kemenangan. Nabi tidak sombong orangnya. Surah An-Nasr ini surah terakhir yang turun. Kalau ayat terakhir kan Al-Baqarah 281 itu. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah itu ayat terakhir yang turun itu. Nabi wafat kurang 21 hari. Sebelum itu turun At-Taubah ayat terakhir 128 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Itu Nabi wafat kurang 50 hari. Sebelum itu turun Al-Maidah itu al yauma akmaltu lakum dinakum wa atamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu Nabi wafat kurang 80 hari. Itu ayat. Tapi kalau surah terakhir yang turun ini, surah ini, idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya. Kita break azan dulu ya. Allah
Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau bertanya sesuatu yang waktu itu terawih itu Ustaz kalau nggak salah kalau saya salah dengan Yusuf dijelaskan tentang seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Iya. Dan itu Ustaz kan menawarkan siapa mau bertanya ya. Cuma saya nggak langsung mau bertanya karena pada saat itu terawih gitu. Kalau itu banyak jemaah yang belum makan besar gitu. Nah sekarang saya ingin bertanya boleh. Monggo. Nah itu seseorang yang hadis senantiasa terbawa dengan masjid ada di dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim tentang 7 golongan yang mendapatkan perlindungan dari Allah dari kiamat. Yang ingin saya tanyakan kalau yang golongan yang ke-6 dan golongan yang ke-7, yaitu golongan yang ke-6 adalah seseorang yang senantiasa seseorang yang bersedekah dengan tangan-tangannya dan dia menyembunyikannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui. Itu yang ke-6. Terus yang ke-7, seseorang yang berzikir sendirian air matanya mengalir. Jadi yang maksud itu zikir maksudnya apa? Dan kemudian yang keduanya itu yang ke-6-nya itu bersedekah dengan tangan-tangannya, menyembunyikannya dan tangan kiri sampai tangan kiri tidak tahu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sependek yang pernah saya baca dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi juga itu, kurang lebih penjelasan sebagian para ulama begini. Yang pertama mengenai orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, sedekah sirri. Kita tahu bahwa dalam Al-Quran bersedekah itu sirra wa alaniyah. Jadi secara terang-terangan maupun secara semi-semi maupun secara terang-terangan. Qatadah mengatakan dulu para sahabat Nabi itu setiap hari bersedekah dengan 4 cara, yaitu pagi dan siang dan malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Itu para sahabat Nabi. Jadi para sahabat Nabi dulu itu bersedekah dengan 4 cara itu, siang dan malam, terus terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Nah, pertanyaannya bagaimana sembunyi-sembunyi itu? Nabi memberikan gambaran, tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Ini satu gambaran betapa sebenarnya dia itu betul-betul merahasiakan pemberiannya sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, barangkali dalam hal ini ada, kalau kita mau baca sejarah satu cicit Nabi kita Muhammad SAW, namanya Ali Zainal Abidin As-Sajjad radhiyallahu anhu. Beliau ini pada akhirnya diketahui bahwa beliau yang sedekah secara sembunyi-sembunyi. Jadi kalau kita baca dalam manaqib beliau, sejarah biografi beliau itu punya tetangga yang miskin terutama. Itu begitu pagi hari buka pintu, di depan pintu itu sudah ada uang yang cukup untuk belanja sehari. Itu tetangga beliau. Pernah ada dalam manaqib itu saya baca, dalam sejarahnya saya baca itu biografi beliau. Manaqib itu biografi. Itu pernah salah satu fuqara atau tetangga beliau itu mencoba mengintip siapa yang memberi. Tapi kadang-kadang ngintip itu, malam itu yang ngintip itu gak dapat bagian. Akhirnya beliau nggak ngintip lagi, dapat bagian lagi. Dari mana diketahui bahwa itu adalah Ali Zainal Abidin As-Sajjad yang radhiyallahu anhu yang memberi itu? Ketika beliau wafat, itu tidak ada lagi yang ngasih. Berarti siapa sama yang ngasih kalau bukan beliau? Ya, kira-kira itu contoh sedekah sirri. Saya dapat cerita lagi di Jawa Tengah itu ada seorang pengusaha yang pada masa dulu ya itu sering ngirim wesel ke para ulama-ulama, ke para ustadz, ke para kiai-kiai. Itu sering ngirim wesel. Tapi di situ itu nggak disebutkan siapa yang ngirim, pengirim aslinya nggak disebutkan lah pokoknya. Dan tidak ada yang tahu siapa yang ngirim, pokoknya kiai-kiai itu sering dapat wesel gitu aja. Yang ngirim siapa nggak ngerti. Ketahuan itu setelah beliau wafat.
Setelah beliau wafat, bersama dengan beliau wafat itu gak ada yang ngirim lagi. Berarti selama ini beliau ini, kira-kira gitu. Itu barangkali gambaran sedekah sirri. Dan dalam riwayat yang lain sebutkan sedekah sirri ini efektif meredam murka Allah. Jadi sedekah sirri ini efektif meredam murka Allah. Ya, dalam Al-Qur'an sedekah itu sirra wa alaniyah, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, dan para sahabat Nabi itu dalam bersedekah itu siang dan malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi semuanya. Itu satu. Yang kedua, berkenaan dengan orang yang berzikir dalam kesendiriannya karena Allah. Secara prinsip dulu ya, menangis karena Allah itu air mata yang sangat mahal nilainya di sisi Allah. Apalagi dalam kesendirian. Contoh yang paling sederhana dalam kesendirian itu gini, non sewu nggih. Saya nggak tahu pernah apa tidak kita itu tiba-tiba teringat akan dosa atau teringat nikmat. Karena nangis itu bisa karena nikmat, bisa karena ingat nikmat, bisa ingat dosa. Sehingga kemudian begitu kita ingat dosa kita kepada Allah saat itu, tidak ada yang tahu, tapi menetes air mata itu. Ini air mata yang mahal. Ini air mata yang mahal ini. Tidak ada yang tahu kecuali Allah dan kita aja. Ya mungkin lagi nyetir mobil, mungkin lagi bawa motor, mungkin lagi, tidak ada yang tahu kecuali Allah dan kita aja. Wah ini mahal sekali ini, mahal sekali. Itu yang mendapatkan dilun yaumal la dhilla illa dhilluh. Naungan pada di mana tidak ada naungan Allah. Atau ingat nikmat, betapa baiknya Allah kepada kita. Padahal kita ini banyak dosa, tapi Allah begitu baiknya kepada kita. Terenyuh kita, keluar air mata, itu mahal itu. Air mata mahal, gak ada yang tahu kecuali Allah dan kita saja. Bisa dipahami insyaallah nggih? Nah, itu diantaranya. Ngoten, wallahu alam bisawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Jadi haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali surga. Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, haji yang mabrur itu bagaimana ya Rasulullah? Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim juga sebutkan, yang pertama it'amut ta'am, yang kedua ifsya'us salam, yang ketiga itu tibul kalam. Ini dalam beberapa riwayat dengan redaksi yang berbeda-beda ya. Tapi tiga itu yang Nabi sebut itu. Pertama it'amut ta'am. Jadi orang itu kalau hajinya mabrur semakin dermawan. Kalau ada orang pulang haji kok tambah poli pakai dal, pasti nggak mabrur itu. Karena orang yang hajinya mabrur dia dermawan, peduli untuk memberi makan orang lain, itu peduli itu. Ukuran dermawan itu jangan salah paham juga. Ukuran dermawan itu bukan soal memberi atau tidak memberi, pengemis atau pengamen, bukan itu. Dermawan itu ukurannya terkait dengan kewajiban-kewajiban dia terkait dengan harta itu jalan. Karena ada orang itu maaf, kalau ada pengamen, pengemis itu rajin ngasih tapi utang nggak bayar-bayar itu ya ada. Jadi ada, makanya saya ulang, ketika pada kewajiban hartanya dia peduli, ketika kemudian berkaitan dengan zakat, nafkah, ujroh, dan aneka kewajiban-kewajiban harta dia peduli, kemudian terkait dengan kesunahan-kesunahannya dia juga peduli, ya itu sudah dermawan. Nah, ya intinya satu, peduli pada orang lain. Satu, yang kedua ifsa'u salam, menebar salam, senang ucap salam. Jadi salam itu tidak hanya diucapkan pada orang yang dia kenal saja,
Tidak hanya diucapkan kepada orang yang segolongan saja. Tapi asal dia ketemu saudaranya sama muslim, dia ringan lisan untuk mengucap salam, ifsa'us salam. Nah, yang terakhir itu tibul kalam, baiknya ucapan. Kok ada orang pulang haji, kok ucapannya nggak ada filternya, lost doll, nyakiti hati orang, tenang-tenang saja. Ngomong yang nggak bener tenang-tenang saja. Nah, berarti non sewu hajinya nggak mabrur. Jadi ciri haji yang mabrur itu peduli pada sesama dengan berbagi tadi itu, dermawan lah kalau bahasa kita. Yang kedua suka menebar salam. Yang terakhir tibul kalam, baiknya ucapan. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Untungnya Nabi nggak dawuh kalau mau mabrur haji lagi. Untungnya Nabi nggak ngomong gitu. Tapi kalau haji mabrur itu diperbaikinya dengan tadi itu, ifsa'us salam, it'amut ta'am, terus tibul kalam. Itu asal diperbaiki 3 itu insyaallah mabrur lah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nggih? Atau ada lagi? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.